Kayaknya Mbak Kaila itu tadi sengaja lama-lamain Pak. Padahal saya tadi udah mau balik ke sini dulu Pak. Tapi nggak boleh sama dia Pak. Nggak apa-apa Tok. Mulai besok kamu tidak usah antar jemput dia lagi. Loh, kenapa Pak? Oh, siap Pak. Saya nggak akan nanya-nanya lagi. Dan saya akan ikutin apa yang Bapak bilang aja. Bagus Tok. Iya Pak. Ngapain sih? Dia sampai 5 miss call begini. Mas, kantor polisi tempat Marsha ditahan kebakaran. Ada yang kabur dan meninggal. Selamat. Ya. Mbak tahanan ya? Enggak kok Pak, ini baju party, konsepnya lagi Halloween gitu, cuman saya tuh yang ini karena paling gampang pilihannya. Iya Pak, tadi teman saya di kantornya emang ada acara party gitu ya Marsha ya? Tadi kita emang janjian di sini biar pulangnya bareng juga Pak. Oh. Thank you ya, aku bakal bantuin kamu selama kamu bantuin aku untuk balas dendam ke Sandra juga ya. Ya udah Pak, langsung aja ke apartemennya ya. Oh ya, baik Mbak. Ini gimana ya? Mbak Marsha bukannya ditahannya di situ. Dia aman gak ya? Mungkin kamu gimana sih? Ngagetin saya aja. Itu juga belanjaan kenapa kamu pakai jatuhin segala sih? Ya kan Mas Kenzo ngagetin saya ngapain ada di sini? Mas Kenzo nggak bilang-bilang, ya saya kaget lah. Makanya kalau jalan tuh lihat ke depan jangan main HP. Terima kasih. Saya minta maaf Mutiara. Nggak sengaja. Ya, saya juga nggak sengaja, maaf ya. Saya minta maaf ya Mutiara. Karena nabrak saya. Bukan. Karena selama ini setiap kali saya berdoa sama kamu, saya nggak bisa bersikap romantis. Atau
baik sama kamu kayak pacar yang istri kamu. Akhirnya rencana aku berhasil. Mas Kenzo percaya story itu emang beneran tentang pacar aku. Mas Kenzo sering kok ngelakuin hal-hal manis, entah itu sadar atau enggak. Di balik sikap Mas Kenzo suka ngomel dan maksa, saya sebenarnya nyaman banget sama Mas Kenzo. Masalahnya cuma satu, gengsi Mas Kenzo terlalu tinggi. Saya sebenarnya udah gak ada tujuan kesini. Karena saya juga gak mau ganggu orang yang udah punya pacar. Tapi kalau bisa, setidaknya kamu masih nganggap saya sebagai temanmu, Tiara. Masalahnya bukan itu, Mas. Kalau kita tetap berteman dan berhubungan, Mas Kenzo akan tetap dalam bahaya. Tante Ranti masih curiga sama aku. That means dia nggak dengar apa yang kamu bilang, Shakira. You told her to stay quiet, right? Kamu suruh dia untuk diam kan? Dan buktinya dia cerita ke Tante Rianti. Makanya Tante Rianti bisa tahu kalau misalkan kamu udah ngancem dia. Jadi aku mau kamu untuk terus ancam dia, oke? Saya kira tugas saya udah selesai. Saya nggak perlu ngapa-ngapain. Bahkan saya tuh pengen keluar kota dan juga keluar negeri. Ternyata saya masih harus ikutin kamu. Of course you do. Intinya aku mau Mutiara untuk terus jauhin Kenzo. Oke, saya akan bantuin kamu. Tapi jangan pernah ngeblok nomor saya lagi. Ingat itu. Dan kalau misal kemarin saya nggak nolongin kamu, semua rahasia kamu udah kesebar kemana-mana. Ya oke, I will. Itu doang jawaban kamu. Nggak ada makasih, thank you udah nolongin aku. Kayaknya emang kamu orangnya kayak begitu. Kamu kurang bergaul ya sama orang lain. Honestly, I don't need your opinion. Ya, maaf ya. Saya takut pacar saya lihat, nanti takutnya dia mikir yang enggak. Sebaiknya Mas Kenzo pulang. Kenapa emangnya? Maaf, saya nggak bisa temenan sama Mas Kenzo. Karena saya udah punya komitmen sama pacar saya. Kita sama-sama setuju kalau kita nggak boleh punya temen lawan jenis. Dia nggak boleh punya temen cewek dan saya nggak boleh punya temen cowok. Walaupun cuma temenan. Ya udah. Oh itu, saya pulang ya.